Saudaraku, ada 3 teladan utama doa Yesus di Getsemani. Bila kita membaca dari Lukas 22 ayat 39 sampai dengan 46, teladan yang utama yang bisa kita teladani dari Kristus, teladan keintiman dalam hubungan dengan Bapa. Yesus berlutut dan berdoa. Ayat 41 ini menunjukkan bahwa dalam tekanan dan penderitaan, Yesus tidak menjauh dari Bapa, tapi justru semakin mendekat. Getsemani bukan tempat keluhan, tetapi ini tentang kedalaman relasi, saudara. Jadi, saat kita berada di titik terendah hidup kita, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, jadikan doa tempat paling intim untuk menyentuh hati Bapa, bukan untuk menghakimi diri sendiri. Yang kedua, kita belajar teladan Kristus tentang penyerahan total kepada kehendak Allah. Ayat 42 menjadi ayat kunci. Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini. Jujur sekali Yesus, karena dia sedang menjadi manusia yang akan dibantai, saudara. Tetapi bukan kehendakku, Bapa, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Walau dia seorang Tuhan, dia Tuhan yang juga bisa membatalkan semuanya, berdaulat. Tetapi dia memilih supaya berdamai antara surga dan manusia. Yesus jujur akan keinginannya, ingin cawan itu berlalu. Manusianya berteriak tidak siap untuk dikoyak-koyak, tetapi dia tetap memilih kehendak Bapa. Ketaatan dalam doa adalah puncak kasih kepada Allah. Kita sering ingin keluar dari masalah, tetapi dari sini kita mengambil teladan Kristus yang menyerahkan kehendak pribadinya dan memilih taat walaupun berat. Yang ketiga, teladan keteguhan yang diperoleh melalui pergumulan. Ayat 44 dikatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Yesus tidak menyangkal ketakutannya, karena dia 100% manusia, 100% Allah, tetapi dia memberi teladan kepada kita, bawa rasa takut itu ke dalam doa seperti teladanku. Tidak perlu melawan rasa takut itu dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan penyembahan, dengan ketekunan doa. Kita tidak perlu malu dengan rasa takut. Kita hanya perlu membawanya dengan jujur. Ketakutan kita itu ke hadapan Tuhan dan membiarkan kekuatan surgawi menguatkan kita. Jadi kalau Yesus Tuhan, kenapa dia takut di Getsemani padahal dia Tuhan? Ini yang sering sekali dipakai untuk membatalkan keilahian Kristus. Saudara, dia 100% manusia pada saat dia menjadi utusan ke dunia ini, tetapi dia juga 100% Allah. Ini adalah misteri keindahan dari pribadi Kristus. Ketakutannya bukanlah ketakutan karena kelemahan iman, tetapi karena dia tahu, dia maha tahu penderitaan fisik yang beberapa jam lagi yang akan dia alami. Akan ada cambukan, dia sudah bisa lihat ke depan kalau dia mengikuti. Cawan murka Allah ditimpakan kepada dia. Semua manusia berdosa akan mengolok-olok dia, mempermalukan dia, menginjak-injak dia, ada cambukan, ada salib, ada penderitaan yang tak terbayangkan. Dia sudah tahu 2 jam ke depan bagaimana. Dan karena dia akan menanggung dosa seluruh dunia, artinya akan ada keterpisahan sesaat dari Bapa, karena Bapa Maha Kudus. Dan inilah penderitaan terbesarnya, ketika harus terpisah, karena mereka adalah Allah yang esa, tetapi saat dosa ditanggungkan pada Kristus, maka harus ada keterpisahan sementara sebelum ada pemulihan, saudara. Karena kasihnya begitu besar, ia tahu harga keselamatan manusia adalah nyawanya sendiri kalau mau memperdamaikan manusia dengan surga. Ketakutannya sebenarnya adalah bukti cintanya. Ia takut tapi dia tidak mundur. Ia takut harus dalam rupa manusia dan mengosongkan diri, mengosongkan kekuatannya, dikendalikan dan menerima semua cambukan murka Allah. Ia gentar tapi dia tetap taat. Dagingnya berteriak, itu akan sangat sakit. Dia harus merasakan kesakitan manusia. Disitulah kita melihat kemanusiaan Yesus yang sempurna dan ketuhanannya yang memampukannya tetap setia sampai mati. Pesan ilahi dari teladan Yesus di Getsemani ini adalah ketaatan terbesar tidak lahir dari kekuatan, tetapi dari kasih yang tidak lari dari penderitaan.
Yesus mengajarkan kita jangan menyembunyikan rasa takut, tapi bawa itu dalam doa. Jangan tolak kehendak Bapa meski itu berat, dan jangan berhenti berdoa karena kekuatan akan turun dari surga. Tuhan memberkati.